Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan channel pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, channel pembelajaran ini akan membahas materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Nah, para siswa sekalian, bagaimana keadaan kalian pada kesempatan kali ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat, dan yang terpenting kalian semua tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, para siswa sekalian, kita langsung saja membahas materi ini, yaitu menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku, mungkin juga kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Jadi bisa menggunakan kata ganti orang pertama ya. Bisa menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal, atau juga kata ganti orang kedua jamak. Oke. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Nah, ini merupakan kaidah kebahasaan teks ceramah yang pertama. Kita lanjutkan yang kedua. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas, dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, epimistis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Nah, ini merupakan kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Kita lanjutkan yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat, misalnya jika maka, sebab karena, dengan demikian akibatnya, oleh karena itu, selain itu. Dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya. Berbeda halnya, namun. Nah, inilah kaidah yang ketiga, yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat, ya, atau menyatakan hubungan temporal ya, hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan. Kita lanjutkan kaidah kebahasaan yang berikutnya. 4. Menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Nah, inilah kaidah kebahasaan teks ceramah yang keempat, menggunakan kata-kata kerja mental ya. Nah, ini contoh-contohnya. Dan kita lanjut yang terakhir, yaitu yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif atau mengajak ya, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, dan harus. Nah, ini kaidah yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif, hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Nah, para siswa, inilah 5 kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Sebaiknya kalian juga membaca teks-teks ceramah yang ada, kemudian melihat bagaimana kaidah-kaidah kebahasaan yang ada pada teks tersebut. Oke para siswa, jika kalian masih memiliki pertanyaan,
Silakan ketikkan di kolom komentar, dan jika kalian merasakan bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa acungkan jempolnya ke atas, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya, dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.